welcome back to La Fitcast video call sambil podcast. Masih dalam suasana di rumah aja tentunya, di kasur aja. Tapi udah banyak tuh yang pada pergi ke puncak, kampret lu semua. Tahu suruh di rumah aja. Kupingnya Tuli mungkin dia merasa dirinya sudah banyak dikasih tameng, tapi ya udahlah. Buat kalian yang masih tahan di rumah aja, 2 jempol buat kalian. Jadi tetap pertahankan di rumah aja. Buat kalian yang udah pada liburan, selamat aja. Ya, semoga cepat kena batunya lah ya. Jadi aku to the point. Semoga cepat sadar ya. Jadi kalian mending jangan positif lah. Aku doain biar nggak positif, tapi biar langsung masuk ke list meninggal aja ya. Jadi biar Nggak boleh gitu lah. ya, kesel ini aku ya. Jadi guys, kita nggak bahas corona hari ini. Kita udah bosen bahas Udah corona. bosen ya. Itu aja, karena udah bandel juga kan. Ini kita bahas yang bermanfaat. Jadi, terutama buat adik-adik yang mau kuliah di luar negeri. Terutama di Telkom ya. Ya, di luar negeri, di Indonesia. Tapi kita kebetulan di Telkom, jadi kita bakalan bahas tentang kehidupan di dormitory. Di dorm, atau di asrama. Banyak nih kan yang bingung bertanya-tanya asrama di Telkom tuh kayak gimana sih? Fasilitasnya, enak nggak tinggal di sana? Peraturannya gimana? Kita bakal ceritain ke kalian pengalaman yang pernah kita jalanin selama kita di asrama gitu. Khususnya aku yang lebih lama di asrama dibandingkan dia gitu. Iya, benar. Jadi itu kita mau sharing tentang kehidupan di asrama. Mungkin asrama gitu-gitu aja ya. Nggak ada banyak beda lah mungkin dari universitas satu sama universitas lain. Cuma beda nama asramanya aja. Itu. Mungkin Oke. beda fasilitasnya sedikit. Ya, jadi mungkin bisa dimulai dari kamu. Gimana pengalaman asrama? Aku menurut asrama kamu menurut asrama kamu gitu ya. Gedung kamu gitu ya. Kalau aku dapatnya di gedung E, itu di depan parkiran GKU. Tuh untuk masalah fasilitas dia itu dekat banget sama parkiran mobil GKU tuh di depan, dekat sama parkiran motor. Terus kalau mau ke Timar juga ada di Timar cowok, ada di Timar cewek. Terus kalau mau jalan ke fakultas juga deket. Jadi kalau khususnya aku di FEB yang fakultas depan itu lebih deket karena langsung ada jalan gitu deket parkiran motor. Langsung deh nyampe ke belakang FIK, langsung deh ke FEB. Kalau untuk asrama cowok kamu gimana? Dia asrama cowok tuh jauh ya. Kalau dari posisi kehidupan, ya paling jauh. Paling ujung. Kan sekarang udah ada gedung gedung Telkom yang 20 lantai itu mungkin lebih dekat sana. Tapi kalau dari segi yang ada sekarang tuh paling jauh banget. Dekat sawah, dekat jalan tol. Gitu, jadi pemandangannya bagus kalau yang sama cowok. Apalagi pagi-pagi dengerin suara suara apa ya? Suara burung. Tuh bagus tuh. Apa namanya? Bikin ngantuk, jadi malas ke kuliah. Jadi bagus-bagus suasananya, kayak villa-villa di Bali. Kalau dari tempat, kalau dari apa ya? Habis itu dari apa sih kita bahasnya? Ini dari ini dulu, apa sih namanya? Apa namanya? Apa sih namanya? Itu loh. Apa namanya? Jalan, bukan jalan. Apa sih? Itu loh. Kalau ya udah pokoknya itulah. Habis itu lanjut kalau dari asrama aku gedung E itu fasilitas kalau asrama semuanya sama aja sih. 1 kamar, 4 bunk bed, 2 bunk bed, atas bawah, isinya buat 4 orang, 1 kamar mandi, dapat
dapat satu kamar mandi. Kamar mandinya itu isinya shower, terus toilet jongkok. Udah sih itu aja. Kalau mau ember beli sendiri. Tapi ada keran yang di bawah buat ember gitu. Terus dapat meja belajarnya 4, tapi kayak 2 di sini, 2 di sebelah sini, 2 di sebelah sini. Jadi ada punggung-punggungan gitu meja belajarnya. Kalau kasurnya itu yang satu mepet ke kamar mandi, yang satu mepet sama pintu masuk. Kayak gitu. Untuk asrama, untuk fasilitasnya sih sama. Terus di setiap lantai itu ada 4 lantai asrama. Di setiap lantainya itu ada kayak tempat buat nonton TV gitu, dapat sofa, dapat buat nonton TV, sama ada wastafelnya di sana. Kayak gitu. Sama asrama cowok juga sama. Kalau pengalaman aku waktu baru pertama kali masuk asrama itu, pertama kali aku masuk asrama, temanku tuh baru 1 yang ada di kamar. Jadinya masih sepi gitu kan. Untungnya udah sempat kenalan sama dia sebelum ke asrama gitu. Udah, pokoknya nanti kalau misalnya kan dapat pembagian tempat tuh, dapat pembagian asrama, biasanya dikasih unjuk nama-namanya gitu kan. Terus dikasih nomor telepon deh kalau nggak salah. Nah, waktu itu aku bikin grup gitu, iniin nomor telepon. Nah, kita sempat kenalan deh. Terus tuh ya udah pas nyampe sana, oh ini ya namanya ini gitu. Udah kenalan. Habis itu ya langsung packing up. Oh ya, di meja belajar itu sebelahnya itu ada lemari buat lemari baju gitu. Kalau cewek biasanya nggak muat lemarinya. Jadi kalau anak asrama jangan bawa baju banyak-banyak dulu. Kayak gitu sih. Terus untuk kasurnya ya dapat bantal 1, dapat guling 1 kayak gitu. Terus hari pertama aku di asrama abis packing, fine-fine aja sih. Kalau menurut aku enak aja gitu tidur. Cuman mungkin karena namanya tempat baru dan tempat itu ya tempat baru lah gitu, belum ditempatin, aku baru nempatin itu gitu, jadinya kayak masih ya ada hawa nggak enak gitu. Terus tapi jujur aja aku waktu baru pertama kali di asrama itu seminggu full gitu, setiap jam 3 pagi pasti bangun entah ngapain, tapi pasti setiap jam 3 pagi tuh kayak ada alarmnya gitu kebangun. Terus ya udah, dan itu posisinya masih cuma berdua aja gitu. Dan jujur banget waktu baru-baru pertama kali di asrama itu udaranya masih dingin banget, sampai kayak 1 selimut itu nggak cukup gitu, mesti nambah selimut gitu kan. Cuman setelah berempat itu udah nggak dingin lagi, kayak harus nambah kipas angin 1 baru cukup gitu. Cuman kipas angin 1 aja cukup gitu sih. Kalau itu pengalaman aku pertama di asrama, saya pertama kali menginjakan sampai 1 minggu kayak gitu sih. Kayak ya udah, menurut aku sih nyaman. Kalau kamu gimana? Nah, tapi kalau apa namanya, asrama itu sebenarnya gimana ya? Kalau dari fasilitas dibilang cukup, bisa mandi, bisa tidur, bisa belajar. Ya, cukup sebenarnya fasilitasnya. Tapi pun dapat dispenser ya. Ya, tapi harus amidis airnya. Ngomong ini amidis, mungkin didengar ya sama orang Telkom. Besok airnya boleh aqua atau boleh ades atau segala macam lah. Jangan dimonopoli sama amidis. Tolong ini ya. Boleh aqua, tapi beli dispenser sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ketahuan pakainya aqua, dispensernya bakal ditarik gitu. Iya, ini sebenarnya apa sih? Bisnis apa bundling apa Kerjasama apa? gitu kan. Nah, mungkin kita tidak tahu ya. Nah, jadi itulah masalah air. Jadi sebenarnya fasilitas itu bagus. Di asrama tuh ada kasur, biasa ada kasur 4. Apa ya? Wifi juga ada ya? Wifi, ya adalah. Tapi kalau mau kencang, bawa sendiri. Itu. Wifi-nya Karena pakai wifi ID. aku tuh tinggal di asrama tuh nggak full 1 tahun. Tapi cuma 1 minggu. Ya! Jadi aku merasakan asrama tuh cuma 1 minggu. Jadi aku bakal review 1 minggu di asrama. Asik. Gue jalan-jalan keluarnya bisa lebih dari 1 minggu, tapi ini benar-benar di asrama cuma 1 minggu, guys. Jadi ini pengalaman premium. Jadi asrama itu gue pertama kali gue nggak bisa tidur 3 hari berturut-turut.
Sumpah. Satu, karena gue nggak bisa tidur di kasur spons. Jujur aja, gue nggak bisa tidur di kasur spons. Benar-benar sakit, punggung tuh pada sakit. Jadi hari pertama gue di asrama tuh punggung pada sakit. Habis itu kaki gue panjang karena gue tinggi, sekitar 186 cm, bisa diukur 186 cm seberapa. Nah, segitu tinggi gue. Dan itu kan 2 meter ya, mentok kalau kasur asrama tuh besi-besi lagi kan. Aku pas tuh tidurnya di atas. Jadi temanku si Sadik di bawah namanya. Lu Dik, lu kan subscribe, lu pasti nonton. Jadi lu bakal denger nih. Di bawah, jadi dia di bawah, aku di atas. Dan itu sempit sekali guys. Lebarnya cuma 1,5 meter kurang lah ya, 1,5 meter kurang. Jadi benar-benar aku belok ke kanan, udah tiang, kiri tiang. Ini sumpahku nih 3 hari nggak tidur guys. Benar-benar nggak bisa tidur. Dan itu aku, gimana ya, aku bayangin kalau aku 1 tahun tinggal di sana nggak kebayang dah aku bisa hidup atau nggak tuh. Jadi beda-beda ya orang. Tadi aku bilang fasilitas tuh ada, cuman bedanya nyaman atau enggaknya. Dan mungkin di asrama tempat kalian kuliah ya, tempat calon kalian kuliah tuh beda mungkin, tapi ini dari versi Telkomnya. Nah, habis itu air juga. Ini aku reviewnya jujur-jujur aja ya, reviewnya jujur aja. Air di asrama Telkom itu kadang-kadang bagus, tapi kadang-kadang juga jelek. Aku langsung pernah ngalamin sendiri soalnya. Benar-benar baru seminggu loh guys. Kenapa aku bisa tinggal 1 minggu di asrama? Ya karena itu. Mungkin teman-teman yang kayak si Audrey mungkin beda pengalamannya. Jadi nggak semua kayak gini ya. Ini dari sisi aku aja. Jadi airnya Kalau tuh. aku kan emang biasa aja gitu, kayak ya udah biasa hidup susah gitu. Jadi kayak tempat kecil pun ya udah oke, it's okay gitu. Nggak kenapa-napa. Nah, mungkin itu ya. Jadi beda-beda, benar-benar beda. Mungkin kalau aku masih kayak tadi tidur nih masalah yang paling penting. Kalau kalian nggak tidur kan sakit, repot lagi kan. Jadi aku benar-benar 3 hari nggak bisa tidur dan itu udah panas badanku langsung besoknya. Karena emang sakit badannya. Aku besar guys. Jadi lebar dan tinggi gitu loh. Jadi ya butuhkan fasilitas lebih. Terus kalau air di asrama tuh kadang-kadang dia warnanya kayak air Milo. Ini langsung aja deh ngomong ya. Jadi kurangnya asrama tuh di situ. Lagian sama ini apa namanya? Kok langsung ke plus minus sih? Ntar ya plus minus ya. Jadi itu sih asrama kalau dari pandang aku. Karena aku seminggu ya tinggal di sana. Mungkin reviewnya tuh dari sana. Kalau dari vibes mungkin dari si Gembul ini. Aku kan biasa aja gitu, kayak ya namanya perempuan kan nggak butuh space banyak buat tidur gitu kan. Jadi kayak ya udah aku nyaman aja tidur di situ. Pun aku ganti semua itu. Jadi aku kayak bawa sendiri bantal guling gitu. Jadi kayak bantal guling dari asrama tuh nggak dipakai. Emang nggak ada deh bantal guling dari asrama. Jadi kayak aku bawa bantal 2 sama guling 1. Jadi kayak senyamannya aja berasa di kamar gitu. Terus abis itu selimut juga. Pokoknya ya bawa aja barang-barang yang kalian merasa seperti di kamar gitu, senyamannya kalian. Terus aku sih sama 3 orang teman aku di kamar itu memang 1 tahun full gitu kita di sana. Jadi kayak kita udah klop gitu. Terus makan juga kayak kalau di asrama makan tuh ya gampang lah, tinggal cari makan keluar atau sama aja sih kayak kalian ngekos, cuman bedanya ada jam malamnya gitu. Kalau di asrama cewek jam malamnya tuh jam 10, kalau di asrama laki-laki jam berapa? Jam berapa ya? Jam 10, jam 11. Sekitar jam 11-12 gitulah gitu. Pokoknya ada bedanya gitu. Pokoknya lebih dari itu kalian harus lapor satpam dan biasanya dimarahin gitu. Tapi kalau kalian ada surat kayak kegiatan UKM atau kegiatan kampus, biasanya sih dibukain, cuman biasanya kalian suruh nunggu aja gitu di depan itunya. Aku sih ngalamin kayak gitu sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi dikunciin depan asrama. Tapi pasti dibukain kok. Terus untuk air kayak yang tadi dibilang, kalau di gedung aku
nggak baru-baru datang terus air langsung disuguhin dengan kejelekan airnya, enggak. Kayaknya hampir setengah semester baru waktu itu mereka nguras, baru kayak ya gitu, namanya lagi dikuras kan air langsung kotor, terus mati gitu kan, suka mati karena lagi dikuras gitu. Itu genting banget sih, aku pernah mandi pakai air galon gitu jadinya. Kayak berasa Raisa gitu kan, mandi pakai air galon, kayak gitu. Terus kalau untuk apalagi ya fasilitas lainnya ya kayak gitu sih. Kalau aku sih merasa sih aku nyaman aja gitu di sana. Kayak tapi nggak enaknya aku tuh di lantai 4, jadi kayak capek aja gitu Kak naik ke atasnya selalu ini. Terus kalau misalnya abis pulang bawa koper, ya diangkut sendiri ke atas karena laki-laki tuh bener-bener nggak boleh masuk gitu di asrama perempuan, jadi kayak nggak ada yang bisa bantuin untuk masukin koper ke atas gitu. Kalau kayak cuman habis pulang misalnya libur semester ganjil gitu kan, waktu awal-awal pulang bawa koper, terus tuh pas mau naik kayak aduh gimana nih gitu kan, nggak ada yang bisa bantuin dan nggak boleh gitu, even cuman naruh koper sampai diliatin sama helpdesk-nya pun nggak boleh gitu. Dan terus kalau asrama itu dapat kunci cuma 1, jadi kalau kalian mau keluar mau masuk harus dititipin di helpdesk gitu, biar nanti kalau teman kalian udah pulang baru dititipin gitu. Kalau misalnya kuncinya ke bawah ya kayak aku harus muter-muter cari temennya dulu, lo di mana gitu, kuncinya siapa yang bawa, kayak gitu sih pengalamannya. Terus untuk laundry asrama, waktu awal-awal itu bener-bener masih diantar jemput laundrynya, tapi lama-lama kayak harus antar sendiri, ngambil sendiri. Cuman kadang-kadang enak sih kalau lagi gabut, kayak ngapain ya gitu, antar laundry ya gitu. Ntar pasti ada aja ketemu sama orang gitu, ntar pasti jadinya ngobrol, ntar pasti jadinya kemana gitu sih. Terus juga di asrama enaknya nambah temen, nggak cuma teman di kamar doang, kayak teman satu gedung gitu kan, ada di grup. Kayak aku orangnya tuh gabutan, terus waktu itu kayak ada yang ngajakin ke mall yuk gitu, terus aku iyain, jadi punya teman kayak gitu sih. Terus teman tetangga juga, terus kalau ada yang jualan danus kan jadinya kenal gitu sih. Aku sih nge-not bad lah ya di asrama, kayak ya enak aja gitu. Kalau pengalaman aku kayak gitu. Ya, jadi guys,